Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi, lebih kurang 18 atau 19 hari lagi, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, ibadah mulia, ya ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah adha, ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin, kurban itu adalah perintah Allah. Asal katanya dari qaraba. Qarib itu artinya dekat, maknanya. Dengan pelaksanaan ibadah kurban,
kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin jauh. Kurban awak rajin tiap tahun tapi solat malih ke rumah saji ndak amuah. Itu ndak benar. Semakin dekat. Karena korban itu adalah salah satu ibadah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qaraba, qarib. Qarib itu kan dekat. Qarib kerabat, dosa nak daki. Hadirin kaum muslimin, makanya ibadah korban ini Allah perintahkan dari awal kenabian. Banyak di dalam Al-Quran kita temukan penjelasan tentang masalah ibadah korban. Ada dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, surat ke-108. Ada dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. Ada juga dalam Al-Quran surah As-Saffat 37 ayat 100 sampai 101 dan ayat-ayat yang lain. Berarti kalau begitu pentingnya ibadah kurban, maka umat seharusnya untuk selalu mengikuti dan mentaatinya, karena itu adalah perintah Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj 34 ini, redaksinya walikulli ummah, dan bagi tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat itu berarti kan sadonya tuh, bukan hanya umat akhir zaman dari awal kenabian, untuk melaksanakan ibadah korban. Tujuannya apa? Bahwa dengan kesadaran harta yang ada pada kita itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya hak pakai atau hak guna. Hak milik itu Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kalau dilihat dari segi hukum, ini ada ulama menyatakan beberapa pendapat. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak. Kedua-duanya punya argumen dan punya landasan. Contohnya Imam Hanafi di dalam kitab beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini pendapat Imam Hanafi yang menyatakan kurban itu wajib. Dalil beliau adalah patokannya hadis Rasul, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi oleh Allah kelapangan rizki, kelebihan rizki, walam yudoh, kemudian dia tidak mau untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, begitu kata Rasul, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Sia yang dia gih ke lapangan rezeki oleh Allah untuk korban, nyo ndak namu ada banyak alasannya, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dake-dake sampai solat kami, kata Rasul. Jangan dake-dake sampai solat kami itu berarti dilarang. Karena dilarang berarti perintah tadi itu wajib. Nah, ini analisa Imam Hanafi. Beliau menyatakan, jadi oleh sebab itu analoginya sangat mudah sekali. Korban itu kan cuma sekali setahun, bukan tiap bulan, dalam tiap hari itu, sekali setahun. Sekarang anggaplah ada 2.500.000, 2.600.000, ada sampai 2.800.000, satu kali satu tahun. Analisanya, bagi yang hobi merokok, itu rokok segini ada lebih kurang 20.000, 30.000 sampai 40.000 sabungkui. Enggaklah 20.000, 30.000 sehari. Bagi yang sabungkui sehari, 30.000 atau 20.000 kali 30 kali 2 waleh setahun, lebih kurang 4 atau 3 kambiangnya.
Sanggup, sanggup. Mampu, mampu. Itu analisanya. Ada piti 1 juta, 2 juta kini ko traktir kawan makan tuh sebentarnya tuh. Pai belanja ke mall tuh, ke pasar raya tuh sebentar habis tuh. Nggak cukup sehari tuh. Ludes tuh. Mampu, mampu. Nah, kalau mau, itu iman yang ditanya tuh, mau atau enggak? Karena korban tuh panggilannya panggilan iman. Dan rokok, belanja yang habis duit sebentar itu 2 juta, 3 juta dalam sehari itu belum tentu mampu nanti akan menolong awak di akhirat. Ini ibadah. Nah, itu kan keiman panggilannya. Makanya kenapa analisanya seperti itu? Lihat dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Perintah korban dan sholat tidak akan datang kepada kita sebelum Allah titipkan nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Iyo banyak nikmat Allah ke kita, iyo. Jangankan di luar diri, dalam diri saya tidak tetong doa do. Dan Allah tidak minta bayar itu. Barakali mata awak mengijok dalam sejam, jangan dengan sejam lalai, samini saja jadi. Allah minta kan, tidak bayar. Cuman syukuri saja, begitu kata Allah. Cuci darah segini bara, sekian juta, bahkan puluhan juta. Awak sehat, titipan Allah, syukuri. Makanya dalam hadis kursi Allah sangat murka bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat. Apa kata Allah? Malam tarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala ni'mai. Siapa yang redo atas qada ketentuanku, ndak sabar atas ujianku, ndak syukur atas nikmatku, apa kata Allah? Tantang sama Allah itu, fal yakhruj min tahtis sama wati wal ar. Silakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Marah Allah itu. Allah tidak minta bayar, syukuri saja. Makanya dalam Al-Quran yang udah hafal kita kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur, aku akan tambah, kata Allah. Ziyadah di situ. Bagaimana cara mensyukurinya? Salah satu adalah fasholli li rabbika. Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah salat. Aku titip nih nikmat nih, kata Allah. Salat. Jadi orang yang tak mau salat, manusia-manusia yang tak mau salat itu, dia kufur nikmat, yo. Dia kufur nikmat itu. Lah dia gih mato mencalia. Saudara kita yang buta, mohon maaf, ndak nampak, ndak mencalia doh, dia hafiz Quran. Saudara kita yang cacat, dia masih mau untuk sujud. Kenapa kita lengkap? Mata ada, tangan ada, kaki ada, organ tubuh lengkap. Tadanga suara azan, panggilan-panggilan Allah, kita tidak indahkan. Harus apa lagi? Jadi karena aku titip nikmat, kata Allah, salat, wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin, antara salat dan kurban di sana sama. Al-Kautsar ayat 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat, kurban. Kalau rajin salat, maka seharusnya kita rajin kurban. Apalagi alasan kita bicara kita tidak mampu. Malahan ada dalam rumah tangga itu suami istri bakarajo, ada penghasilan tetap. Penghasilan tetap yang Allah izinkan, Allah berikan. Penghasilan tetap tiap bulan. Kini
seekor kambing diminta sama Allah dalam setahun. Bicara tidak mampu kita, bukan tidak mampu itu, kikir namanya itu. Tidak percaya tabungan, piti rokok itu tabungan tiap hari 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. Kumpulan nanti akhir tahun 3 kambingnya. Ini keiman. Mari, mumpung waktu masih ada, di musola, di masjid. Kalau tidak mau di musola, di masjid, tidak ada, di rumah saja korban. Tetangga-tetangga, boleh, tidak ada masalah. Cuma awak kadang-kadang kan tidak sanggup korban di rumah itu, baru kita gabung ke masjid, musola. Tidak biar seorang, kuliin seorang, cancang seorang, asoyan seorang, bagian seorang. Kalau itu di kantor boleh. Yang penting syukuri nikmat Allah itu dengan cara solat dan kurban. Allah tidak minta macam-macam. Nabi Ibrahim dulu hadirin minta anak. Sembelih anakmu. Didabih tu. Falamma balagha, lihat dalam Al-Quran surah As-Saffat itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ba'adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya batif'al ma tu'marun. Itu kata anak yang soleh itu. Aku melihat dalam mimpi nak menyembelihmu sekali, 2 kali sampai 3 kali. Bagaimana pendapatmu? Ma tu'maru, karajon ya. Kalau memang itu perintah Allah, itu yang soleh itu. Kalau memang itu perintah Allah ya, laksanakan. Satajiduni insyaallah. Ayah nanti akan lihat kita ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang sabar. Allah tidak minta anak. Allah minta syukuri dengan jalan solat dan kurban sekali setahun. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang terakhir, selenggarakan ibadah kurban itu sebaik-baiknya. Jangan sampai mengambil ndak hak milik kita. Hati-hati itu. Mungkin awak diamanai sebagai panitia, sebagai manolong, mungkin mencancang, geruk-geruk dan segala macam. Kadang hilang kepala, hilang kaki belakang, hilang kudu. Dia makan anak bini itu haram. Haram. Kenapa? Belum milik kita. Sedikit pun dari hal-hal yang haram dikasih anak dan istri kita makan dan minum, itu yang tumbuh dalam dirinya tu. Itu yang dikaja nanti semua pinarako yang pertama. Salah sia orang yang mau giah makan. Hati-hati para laki-laki. Jangan sekali-kali, Allah tidak redho itu. Mau dia makan harta dari yang haram kepada anak dan istri yang tidak salah. Anak istri awak tidak salah nyodo, tidak tahu menau, tapi gara-gara hawa yang curang, yang mengambil hak orang lain, biar di kantor biar dia saja, dia makan anak bini awak. Hati-hati itu. Allah tidak buta. Allah akan tagih nanti itu. Tidak boleh. Jadi jujur saja, selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Karena Ali diperintahkan sama Rasul, ya Ali, labbaika ya Rasulullah. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul merintahkanku, kata Imam Ali, untuk menyelenggarakan ibadah korban beliau, an aku ma'ala budnihi, aku selenggarakan sebaik-baiknya. Ini kata Imam Ali. Fauqasima jilalaha wa juludaha. Hadirin, onta tu ke dia punggung unta tu kan ada tampik palano, kalau dia awak nama tampik duduk. Tu saya bagikan itu. Tampik duduk tu di bagian tu. Kan bisa saja diambil tu. Ndak. Karena bukan milik, bukan hak kita. Bagikan. Wa juludaha. Bahkan je kuli-kuli Isa dua Allah. Karena itu bukan hak kita. Jadi mari kita selenggarakan ibadah korban itu sebaik-baiknya di atas redha Allah,
agar ibadah kita diijabah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لنا يا الله من الصالحين رب هب لنا يا الله من الصابرين رب هب لنا يا الله من المتقين اللهم اجعل أولادنا كلهم صالحا وطاعة وأمورهم طويلا وارزقهم واسعا وكلهم ذكيا وقلوبهم كثيرا نافعا وجسدهم صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا للمسلمين والمجاهدين في فلسطين والغزة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر من الصلاة